Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para ikhwah yang Allah muliakan, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini ya, kita bisa kembali bertemu dalam majlis Al-Quran kita ini, majlis ilmu ini ya. Dan Masya Allah kita berbahagia ya, karena kita bisa mulai pada waktu yang telah kita sepakati ya. Sepakati, ini tentu sebuah kenikmatan, kalau kita bisa menjaganya sebagaimana apa yang telah kita sepakati. Kalau kita mulai programnya, ya program tilawatul Quran, ya, kemudian program tadabbur Al-Quran, ya. Semua ini tentu bertujuan ya bisa memberikan manfaat bagi setiap pribadi kita, ya, yang sedang melaksanakan ini program. Tapi juga kita berharap dengan ini program kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Yang baca Quran memberikan manfaat bagi mereka yang mendengarkan Al-Quran. Yang sedang menyampaikan tadabbur Al-Quran memberikan manfaat bagi mereka yang mendengarkannya. Ya. Dan itu yang kita inginkan sekalian, ya. Ada manfaat yang kita dapatkan untuk kita, tapi juga ada manfaat yang bisa kita berikan untuk orang lain dari apa yang kita kerjakan. Itulah kurang lebih manfaat daripada majlis Al-Quran ini. Ya, saling bisa memberikan manfaat kepada orang lain di samping kita sendiri mendapat manfaat daripadanya. Semoga Allah senantiasa ya menambahkan kebaikan kepada kita semuanya. Ya. Kesalian ya pada hari ini ya, Ana menyampaikan sebuah materi yang ya masih berhubungan ya dengan apa yang sekarang kita sedang kerjakan ya, ikhtiar kita ya untuk menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Hari ini akhirnya mau berbagi sebuah materi eh, yang bersumber dari hadis Nabi. Yang pekan lalu disebutkan Allah telah menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh terdapat pada diri Rasulullah lakum untuk kalian. Pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Teladan yang baik. Contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi setiap orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan perjumpaan dengan akhirat dengan perjumpaan yang mengesankan. Demikian pula wa zakarallaha katsira bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyebutkan sekalian satu Masya Allah hadis dari beliau yang menunjukkan betapa beliau sangat sayang kepada kita. Lewat perkataannya, beliau menyampaikan sayang kepada sekalian. Nah, ini diantaranya. Ini diantaranya. Anda udah kirimkan ya, itu teks hadisnya ini di antum. Ya, ini kan kalau kita perhatikan ini hadis cukup unik ini. Kenapa? Karena ya, ini hadis ya secara redaksi itu dia bukan dia di kitab-kitab yang utama, bukan di Bukhari, bukan di Muslim, ya, bukan di Abu Dawud, Nasai, bukan di 7 kitab besar itu yang kita kenal. Tapi di kitab-kitab yang banyak orang yang mungkin jarang mengenal namanya, demikian pula nama kitabnya. Tapi kalau antum perhatikan nama kitabnya ini kitabnya sangat luar biasa. Pertama, eh, diriwayatkan oleh siapa? Oleh ulama namanya Imam Al-Baihaqi. Bagi dalam buku yang berjudul apa? Syu'abul Iman, Masya Allah. Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Berarti mau tunjukkan apa yang Nabi sebutkan di sini adalah bahagian daripada keimanan. Masya Allah. Keimanan yang kalau orang itu praktekan, orang itu amalkan, akan membuat dirinya itu bertambah imannya kepada Allah. Ya.
Dan tadi kita bacakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang muslim, laki perempuan, termasuk al-mu'minina wal mu'minat. Perempuan atau laki-laki yang beriman itu akan mendapatkan ya a'adda lahum ajron. Allah akan bagi mereka kan pahala yang besar. Oke, yang pertama. Yang kedua apalagi Ustaz? Situ disebutkan juga oleh seorang ulama yang bernama Abu Nuaim. Yaitu dia pada yang kedua, Abu Nuaim ya. Dalam kitabnya bernama Hilyatul Aulia. Masya Allah. Bayangkan, Hilyatul Aulia. Hilya, perhiasan untuk para wali-wali Allah. Ya, apa hiasannya? Bukan berupa hiasan fisik itu di lehernya atau di tangannya, bukan. Tapi hiasan berupa ilmu yang diamalkan, ilmu yang bersumber dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang ketika dipakaikan itu akan bisa membuat orang itu menjadi orang yang cakep, yang cantik, yang gagah. Kenapa? Karena dia menjadi waliullah. Dia menjadi waliullah. Ya. Kira-kira selain itu di antara alasan kenapa, Masya Allah, ulama-ulama ini menyebutkan ini hadis di kesalian dalam kitab mereka tersebut. Ada kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, dan ada kitab apa? Hilyatul Aulia di antaranya. Ya. Coba kita perhatikan ya hadisnya ini. Ini hadisnya disebutkan oleh sahabat yang mulia, ada dua ya. Ada dari Abu Hurairah, ada juga dari Abdullah bin Umar. Tapi yang uniknya apa? Ya, ini datang dalam bentuk pertanyaan. Jadi Nabi itu ditanya. Ya. Su'ilan Nabiyu, su'ila Rasulullah SAW. Rasul Allah ditanya ya, oleh para sahabatnya. Mereka mengatakan, Ayyul a'mali afdol? Ayyul a'mali afdol? Wahai Rasulullah, amalan itu begitu banyak. Baik sekali kan? Itu bisa ratusan kalau mau disebutkan itu. Bisa ratusan. Ya, makanya sahabat bertanya, Ayyul a'mali afdol? Amalan apakah yang afdol, yang lebih mulia, yang lebih utama? Tentu mereka bertanya, harapannya ketika Nabi itu kabar sama mereka, ah, mereka bisa mengerjakan itu amalan. Karena karena apa? Karena Nabi yang menyampaikan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Bisa lihat? Kalau kita perhatikan bisa lihat yang begini ini banyak model, ini banyak sekali hadisnya. Yang begini modelnya ini. Ya. Dan ternyata itu jawabannya beda-beda. Ya. Ada jihad, ada birrul walidain, ada A, ada B, macam-macam itu. Macam-macam. Nah, ulama menjelaskan apa memang ini Nabi itu ketika orang bertanya, Nabi lihat, oh orang ini yang paling pas untuk dia adalah ini. Oh orang yang B ini yang paling pas untuknya adalah yang ini. Bisa berbeda-beda. Nanti orang itu akan melihat mana yang paling pas untuk dia. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Siapa itu? Seorang yang menyadari ini semua dari Rasulullah. Maka dia berusaha untuk punya bagian dari setiap amalan tersebut. Nabi bilang ini yang terbaik. Oh, dia berusaha untuk bisa mengerjakannya. Nabi bilang ini B yang terbaik. Maka dia berusaha untuk bisa menjadi bagian daripada orang yang mengerjakan perkara B. Nabi bilang yang terbaik ini C. Maka dia berusaha untuk menjadi bagian daripada yang terbaik. Nah, itu contoh dari sahabat Nabi yang terbaik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari pagi-pagi Nabi ketemu para sahabatnya, kumpul ini. Nabi nanya, siapa yang pagi ini sudah mengerjakan perbuatan A? Langsung Abu Bakar tangan saya. Ya, siapa yang mengerjakan perbuatan B? Abu Bakar saya.
Perbuatan C saya, Masya Allah. Itu masih pagi-pagi tuh. Kenapa? Karena beliau telah mengetahuinya. Maka beliau orang yang berusaha untuk bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan itu. Nah, nanti kalau untuk perhatikan, itu amal ada dua macam. Pertama apa? Ada yang sifatnya itu pribadi. Sifat itu pribadi. Seperti sholat. Itu pribadi. Sholat malam. Itu pribadi. Tapi ada juga amalan yang dia, kenapa dia terbaik? Karena dia berhubungan dengan orang lain. Dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain? Dengan amalan kita yang terbaik. Nah, ya sekalian, di hadis ini, ya, ternyata bagian kedua yang Nabi sampaikan. Itu perkara-perkara yang kita kerjakan yang berhubungan dengan orang lain. Dengan orang lain. Dan di sini, Masya Allah, beliau langsung menyebutkan tiga, ya. Tiga perkara. Satu perkara yang sifatnya kaidah umum, ya. Sedangkan dua tiga itu disebutkan lebih khusus. Disebutkan lebih khusus. Maka maka Nabi menjawab. Ya, yang pertama apa kata Nabi? Antudkhila ala akhikal muslim sururan. Masya Allah. Antudkhila, di antara amalan yang terbaik itu adalah antudkhila, engkau memasukkan ala akhikal muslim. Kalau yang riwayat lain mukmin, ya, riwayat yang kedua mukmin. Engkau memasukkan pada diri akhika, Masya Allah. Akhika, saudaramu al-muslim, ya, yang muslim, al-mumin. Yang mumin itu sururon, kebahagiaan, kegembiraan. Engkau masukkan pada diri saudaramu itu yang muslim, yang mukmin, sururon, kebahagiaan. Ini nafas umum. Baru yang khusus. Au taqdiya anhu dainan. Engkau menunaikan darinya utangnya. Au tut'imahu khubuzan. Atau engkau memberikan roti kepada. Masya Allah. Masya Allah sekalian. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa ini hadis. Orang yang bukan hanya peduli dengan pribadinya. Dengan banyaknya dia sholat. Banyaknya dia mengaji. Banyaknya dia belajar. Banyaknya dia berzikir. Itu pribadi. Tapi dia punya kepedulian. Bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana dia punya amalan. Dan itu amalan itu akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kita lihat yang pertama, kata Nabi, antudkhila ala akhikal muslim sururan. Engkau memasukkan ke dalam hati saudaramu sururon, ya, kegembiraan. Masya Allah. Engkau masukkan ke dalam diri akhika saudaramu itu yang mukmin itu kebahagiaan. Ya. Memang pada asalnya semua orang itu kalau dia itu mukmin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka semestinya setiap kita ini memperlakukan mukmin itu seperti saudara kita. Ah, termasuknya dan adalah ini nih, adalah ini. Bagaimana engkau punya perbuatan-perbuatan yang dengannya engkau bisa masukkan ke dalam diri mereka, ke dalam hati mereka sururon, kebahagiaan. Ya, selain ah, ini ini kaidah umum sekalian. Sekarang tinggal kita bayangkan, kita perhatikan, kira-kira apa ya perkara yang kalau saya itu kerjakan, ya, akan membuat orang lain itu bahagia, masrur, ya, senang. Sekalian, ternyata Masya Allah itu sangat banyak, ya, itu sangat sangat banyak sekali. Ada dua. Pertama, ada perbuatan yang kita berikan kepada orang lain yang sifatnya duniawi.
yang sifatnya duniawi. Ya, dikasih apa? Dikasih harta duit kan? Coba kalau kita sama keluarga silaturahmi, kita kasih duit. Dia mungkin orang kaya dia, banyak duitnya. Tapi kan beda. Nih dikasih duit. Ya, sama dia. Itu beda rasanya tuh. Apa tadi kalau misalnya punya keluarga, punya saudara, punya rumahnya ketahuan, punya masalah secara finansial. Yang dia butuh duit secara fisik itu buat membantu dia menutupi kebutuhan hidupnya. Maka ketika ada seorang ya memberikan itu harta kepada orang lain, Masya Allah, dia akan gembira. Nah, ini bahagian daripada sururon, kebahagiaan yang tudhil engkau masukkan ke dalam diri mereka. Apalagi, ya, apalagi sampai perkataan, perkataan, sampai informasi yang ternyata informasi sangat, sangat penting bagi orang lain. Nah, kemarin saya dengar cerita dari istri saya kan, isi pengajian, ya isi pengajian Al-Quran. Nah, itu ada ibu-ibu, itu dia eh, pas berdiri itu langsung apa menangis-menangis. Ya, ibu kenapa? Karena ternyata dia, apa saya itu syaraf kejepit ya, sakit sekali pinggangnya itu. Nah, akhirnya istri ini tunjukkan, ya, tunjukkan, oh ini bagusnya bu, eh, pergi berobat. Pergi kemana? Saya itu kenal ada tabib, ya, tabib. Jadi bukan dokter tapi tabib. Itu saya bisa bantu itu. Ya, bantu buat apa? Buat mengatasi yang begini nih. Kalau begini saya cepat nih, cepat. Ya. Nah, lagi buat kedua, itu kalau kalau belajar itu selalu susah, nggak bisa melantai, harus duduk di kursi karena lututnya sakit. Ah ini Bu, bisa coba nih, Ibu datang kemarin ke tabib. Nah, itu besok harinya masalah pergi ke sana, pergi ke sana. Dan Masya Allah ternyata ya setelah diterapi, itu yang sakit itu langsung langsung hilang itu, langsung hilang sakit pinggangnya itu. Yang sakit lutut itu mulai membaik juga, terasa lebih bagus, lebih bagus. Wah itu ucapan terima kasih. Oh bahagia banget, ya bahagia banget. Ini mungkin sudah bertahun-tahun begini nih. Ya, khawatir kalau mau bangkit itu kalau sarafnya kejepit kan. Eh, apa informasi kepada mereka. Masya Allah. Yang bisa membuat mereka itu apa? Gembira karena sehat. Nah, selain ini belum bisa kabarkan sama orang-orang lain. Kalau punya informasi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Macam-macam. Ya. Termasuk adalah informasi yang sifatnya itu keagamaan. Yang berkaitan dengan din. Bagaimana membuat diri mereka semakin bagus. Itu saya lihat. Informasi tentang adanya program-program Al-Quran yang membuat mereka itu nanti, Masya Allah, semakin bagus cara mereka baca Quran. Ya, Pak, ini ada program bagus loh. Ya, bisa bantu Bapak nanti, Masya Allah, kalau ngaji itu bisa lebih lancar. Ya, kalau sudah berumur, bisa lebih lancar. Apa? Namanya program mengaji, metode di Rosa. Masya Allah. Pak, ini ada program. Bisa bantu Bapak nanti, Insya Allah, kalau ngaji itu semakin bagus tahsinnya, tajwidnya. Nama itu metode mahir. Pak ini ada program bisa bantu Bapak itu bisa bisa mudah paham Al-Quran namanya metode sekejap. Pak ini ada program yang bisa buat Bapak itu three in one. Three in one apa? Nanti ngajinya bagus, punya hafalan bertambah, ngerti Al-Quran. Ya, namanya program tarbiyah Al-Quran. Tarbiyah Al-Quran. Nah, saya siap bantu Bapak ini apa? Saya temani nanti. Pergi ke tempat pengajiannya itu. Masya Allah. Ya, kau melihatkan. Ini eh, hal-hal yang sebenarnya banyak orang sebenarnya membutuhkannya. Cuma itu nggak tahu mau kemana belajarnya ya. Mau kemana ya? Sehingga apa? Kadang-kadang kita butuh mendatangi. Mendatangi mereka untuk menyampaikan hal ini. Dan ini kita niatkan buat mempraktekkan ini hadis. Mempraktekkan ini hadis. Semoga dengan hal ini kita bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati mereka. Aduh bahagia banget ya. Dulunya nggak bisa mengaji, akhirnya bisa mengaji. Bahagia banget. Dulunya ngajinya itu nggak seadanya, sekarang ngaji bisa pakai tajwid. Bahagia banget sekarang ngaji bisa ngerti. Ya. Bisa ngerti apa yang dibaca, apa yang didengarkan.
Ya, coba. Sekian tuh pernah merasakan kan? Punya murid-murid yang gembira banget tuh. Sekarang bisa ngaji. Kenapa diajarin di Rosa? Diajarin metode mahir. Diajar program terjemah Quran. Paham Al-Quran, Masya Allah. Kawan. Dan perbuatan kita memasukkan kebahagiaan kepada hati mereka itu adalah afdol. Afdol. Bahkan lebih utama daripada kita mendapatkan harta, mendapatkan bahagia dunia. Kalau dikasih pilihan, seperti antum pilih mana nih ya? Anda kasih antum duit ya, atau antum kasih ilmu yang jadi wasilah orang lain bisa buat orang lain jadi bahagia. Apa ilmu ini? Ya, ilmu baca Quran, ilmu ini, ilmu ini. Nah, ya kalau mau timbang-timbang, tentu yang utama yang kedua itu. Kedua, kedua. Karena kita dengannya membuat orang lain itu bahagia. Nah, ini ada kaidah umum ya. Antu dakhila akhikal muslim sururon. Dia masuk pada semua keadaan. Semua keadaan. Nah, ini termasuk akhi program kita nih, akhi. Ada program gerakan sejuta dai. Ini bahagia daripada apa? Daripada usaha kita untuk memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim dengan cara menjadi muslim yang sejati. Jadi muslim yang terbaik. Semakin bagus agamanya. Semakin bagus agamanya itu. Standarnya apa? Bagus imannya kepada Allah. Bagus ibadahnya kepada Allah. Ya. Bagus baca Al-Qur'annya. Bagus sholatnya. Masya Allah. Nanti efeknya. Bagus pula interaksi dia dengan orang lain. Sebagai suami, dia Masya Allah suami terbaik. Ya. Kenapa? Istrinya bahagia punya suami kayak kamu. Masya Allah. Bahagia. Kenapa? Suami udah belajar. Ikut daurah, ikut pengajian ya. Tentang bagaimana menjadi suami yang terbaik. Demikian pula itu suami bangga punya istri kamu. Kenapa? Karena istri itu belajar. Sama-sama ikut parenting, daurah parenting misalnya. Ya, parenting Qurania, parenting Nabawiyah. Kita belajar. Akhirnya mereka berusaha untuk mempraktikkan ilmu mereka di hadapan pasangannya. Masya Allah. Berubah ya. Ya. Suaminya ikut pengajian, istri pengajian ternyata semakin bagus. Semakin bagus pelayanannya, semakin ramah ketika berbicara, semakin lembut ketika ngomong. Menjaga lisan dari nyakiti orang pasangannya. Masya Allah. Demikian pula ya, anak kita bahagia. Kenapa? Karena punya orang tua seperti itu, yang nggak yang selalu mendampingi dalam kebaikan, selalu memberikan jalan agar bisa memudahkan urusan mereka. Nggak ringan tangan seperti yang lain ringan tangan itu. Masya Allah. Dari mana Ki? Dari ilmu yang kita sampaikan kepada orang. Hmm. Apa kalau sekarang tadi apa? Ada yang dibantu saat dibantu ya. Apa? Nanti saya bantu carikan jodoh untuk kamu. Masya Allah. Dia pusing kepala nih mau mencari jodoh dibantu. Dan ternyata apa? Masya Allah di izin Allah dipertemukan dengan pasangan yang baik. Ya. Akhirnya apa? Mertua senang dengannya. Akhirnya punya anak-anak. Dan Masya Allah tumbuh. Ya. Tumbuh menjadi keluarga yang luar biasa. Nah ini kemarin saya itu lihat di YouTube itu kan apa di FB. Masya Allah. Ada ustadz kita. Nah, itu apa itu dinikahkan sama kawan-kawan ustadz kan masa-masa muda. Sekarang luar biasa. Ya. Ya masih aktif jadi pengurus. Ya senior. Sekarang dia punya usaha itu. Punya usaha buka cabang di daerah Sidrap. Ya rumah makan. Masya Allah. Ya jadi pembukaan rumah makan cabang di Sidrap sekaligus pembukaan masjid. Masjid apa dari hasil usahanya itu. Hasil usahanya. Suami istri. Gak usah dengar lagi ini. Terus suami itu buka lagi bisnis apa? Bisnis tambang emas. Masya Allah. Jadi kalau ada acara-acara apanya ikhwat itu akhwat itu tenang, aman. Kenapa? Karena ada sponsornya ini. Apa programnya? Ya, apa. Itu semua ditutupi sama ini akhwat. Karena dia banyak. Jadi nggak pusing itu kalau bagian dia ada itu akhwat, istrinya ini ikhwat. Masya Allah. Ini contoh-contoh sekalian yang muliakan. Iya. Dan apa dari ikhtiar seseorang memasukkan kebahagiaan kepada orang lain.
Dalam praktiknya kita berharap ini gerakan set kita bisa eh, manfaatkan sebaik mungkin. Kayak mengajak saudara-saudara kita agar mereka mau belajar Al-Quran. Nah, mulai dari apa? Kita list mereka untuk menjadi sahabat dakwah kita, kan? Satu, sahabat dakwah kita. Siapa orang-orang yang hadir dalam pikiran kita ini? Oh, ada tetangga saya A, tetangga saya B, teman di masjid A, B, C. Ada saudara kita. Ini ditulis sekalian. Kemudian biar budaya apa? Kita semangat. Kita masukkan di link ya, link sahabat dakwah yang kita kirimkan di grup itu. Oh, bila ada 10 orang yang masya Allah yang beliau apa jadi sebagai sahabat dakwah. Nah, jadi kita doakan masya Allah, semoga Allah mudahkan ini dakwahnya Bilal ini kepada mereka. Ya. Nasruddin ada 20 sahabat dakwah yang direncanakan didakwakan. Terus dulu. Nah, baru yang kedua, kita mulai buat pendekatan kepada mereka. Ya, dari menyapa sampai apa akhirnya mengajak mereka untuk ikut program Al-Quran. Apakah program belajar di Rosa baca Quran, belajar tahsin, atau langsung ikut halaqah Al-Quran. Ya, apa tarbiyah ta'arif kan, tarbiyah dasar. Diajak apa ada program ini program pengajian Al-Quran ya itu sembuh sekali aja Pak, tapi masalah itu sekaligus kita belajar tahsin, kita belajar agar punya hafalan yang bertambah, kita belajar materi tadabbur Al-Quran tematik. Alhamdulillah insya Allah Bu, saya pernah belajar dan saya siap dampingi nanti. Udah satu orang dua orang diajak. Nah akhirnya mereka bergabung di mana di halaqah Al-Quran. Nah, berarti mereka sudah menjadi apa, sudah menjadi mitra dakwah. Mitra dakwah ukurannya sudah ikut halaqah Al-Quran, halaqah dirasa, majelis ta'lim, apa saja sudah rutin, sudah rutin. Ya, terbentuklah satu halaqah ya dari para mitra dakwah ini. Apakah antum sendiri yang mendampinginya atau antum minta kepada ustadz yang lain, ikhwah lain yang untuk mendampinginya. Nah, itu tadi dimasukkan di mana di link aplikasi tarbiyah di bagian apa GSD ya sejuta dai. Masukkan. Ya, setelah sekian lama didampingi oleh teman-teman kita atau kita 2-3 bulan sampai 3 bulan setelah akhirnya apa? Mereka sudah masuk nikmat, nanti daftarkan di mana di apa sebagai dai, sebagai dai. Dipindahkan dan didata di mana peserta halaqah halaqah ta'rif. Ya, halaqah ta'rif. Tadi kan pra tarif itu, halaqahnya itu. Antum lagi buatkan lagi tuh apa istilahnya halaqah baru, antum pilih apa membuat halaqah ta'rif yang baru. Udah, masukin datanya dan masukkan data orang tersebut. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi. Nah, ini selalu yang saya ingatkan ya. Ayo kalian, tolong semangat semua, perhatikan ya, saling memberikan motivasi, saling memberikan apa semangat, dan semua kalau bisa di list di grup itu. Oh, Supriyadi, masya Allah, ada 10 sahabat dakwah apa SD sahabat dakwah, ada 10 mitra dakwah yang sudah punya halaqah. Ya, ada Ustaz Syarko, masya Allah ada 10 sahabat dakwah, ada 10 mitra dakwahnya yang sudah ikut halaqah. Ya. Aduh, saya nih Ihsan, kok saya belum ada ya? Kenapa saya belum bisa? Para orang sibuk ini. Kenapa ini bisa? Para orang sibuk. Kenapa ini jadi motivasi? Sehingga apa? Mencari jalan-jalan bagaimana juga bisa terlibat secara langsung. Tujuannya. Nah, ini faidah yang kita dapatkan dari hadis ini. Engkau memasukkan ke dalam hati sahabatmu itu kebahagiaan. Oh, dan saya tuh mendengar beberapa orang-orang tua itu ya Masya Allah ya. Itu bahagia banget tuh ketika dia aja belajar Al-Quran. Ini kan program terjemah Quran itu bahagia banget. Kenapa? Karena Masya Allah sekarang ngaji beda. Ngaji mulai paham-paham Quran. Ya. Oke, contoh-contohnya. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, ayo, ajak mereka sekalian ikut program-program kita. Yang kedua, ini yang saya khusus. Kata Nabi, au taqdiya anhu dainan. Engkau membayarkan dari orang ini utangnya. Masya Allah. Itu orang kalau punya utang luar biasa, nggak enaknya itu. Apa kalau utang itu jatuh tempo? Ya, jatuh tempo. Ada yang kejar-kejar, ada yang tanya-tanya. Maka sekalian, orang yang ada masalah itu. Maka mu'min yang baik yang bisa membantu mereka untuk membayarkan utang-utang mereka.
Ya. Apakah utang itu utangnya sebahagian saja, sebagian saja, atau apa? Utangnya itu semuanya. Masya Allah. Ya. Sebat apa kita punya, kita bantu mereka membayar utang mereka. Ya, utang mereka ini. Ini luar biasa. Termasuk Bilal membayarkan utang di SD. Itu ada itu begitu, utang di SD. Jadi ada ikhwah ya, dia punya nama banyak, nama banyak. Ini ikhwah belum dapat juga ini. Ya, udah, Ustadz, ini saya ada 10 orang ini, ya, satu halako, ya, ini Ustadz yang tangani ya. Nanti daftar sebagai apa? Sebagai ini, sebagai sahabat sahabat banyak Ustadz, dan saya juga yang jadi apa mitra dakwanya. Ya, begitu. Bahagia banget tuh. Bahagia banget. Nah, saya pernah gitu kasih. Ustaz Ihsan ini nih, ada ikhwah kita dari luar negeri, apa eh, apa istilahnya mau dibuatkan tarbiyahnya nih. Ya. Tapi nanti Ustadz yang apa? Ustadz yang daftarkan Pak, pakai nama Ustadz. Ya, ini sahabat dakwanya 10 orang sekaligus menjadi mitra dakwanya. Ya, tentu kita gembira. Kita tuh gembira. Oh, karena pertama. Ya, baru kita dikasih lakonnya ini satu tangan ini langsung lakonnya. Itu bisa begitu. Ya. Ini yang pertama Selin, yang perlu kita perhatikan. Membayarkan utang semuanya. Nanti ya secara aturan sudah oke kan? Tapi apa? Usahakan bisa cari sendiri. Ya, bisa cari sendiri. Alhamdulillah. Jadi dua. Ada dari orang lain dan ada dari usaha kita juga. Masya Allah. Dan yang ketiga kata Nabi adalah autut imahu khubzan. Engkau memberikan kepadanya itu roti. Nah, bilangnya roti kenapa? Karena yang ringan ini. Ya, yang dia itu murah, murah. Nah, itu berlaku ya pada bentuk-bentuk makanan yang diberikan pada orang lain yang bisa menopang kehidupan mereka. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ini sekalian beberapa hal ya yang kita sampaikan. Harapan kita benar-benar bisa mempraktikkan hadis-hadis ini. Sekarang kita lihat bagaimana ya kita mempraktikkan hadis-hadis ini. Kita berharap ya setiap waktu-waktu yang kita kerjakan itu adalah bahagian daripada ikhtiar kita untuk mengerjakan amalan yang afdol. Yang afdol. Apakah yang sifatnya pribadi dari sholat-sholat kita, dari zikir-zikir kita, dari mengaji kita, dari menghafal Al-Quran kita, dari belajar kita. Khairukum yang terbaik siapa? Yang ta'allam Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Allamahu mengajar Al-Quran. Jadi ketika ada waktu kita belajar, maka belajar yang terbaik. Ketika ada waktu kita mengajar, maka mengajarlah yang terbaik. Ketika bersama orang tua, maka bersama dengan orang tua dengan yang terbaik. Birrul walidain. Ketika bersama saudara muslim, maka jadilah saudara muslim yang terbaik dengan apa yang kita punya. Itu para kemerdekaan ya hal yang saya sampaikan pada hari ini ya. Nah, semoga ini ya bisa ditangkap oleh para ikhwan sekalian dan silakan ya masing-masing meramu bagaimana mempraktikkan ini semuanya. Harapan kita insya Allah semakin bagus. Insya Allah. Termasuk tadi Ustaz apa? Masuk tarbiyah sebelum waktunya. Wah, itu bahagia banget tuh. Iya. Kalau bagi seorang seorang guru itu bahagia banget kalau punya murid tuh. Wah, Masya Allah, datang duluan. Ya enggak, Ustaz? Ya. Jadi jangan sampai jadi murid, ya, buat nggak enak hati gurunya. Kenapa datang terlambat? Tanpa informasi lagi. Wah, itu nggak enak gitu. Ya. Tapi kalau apa? Kalau jadi guru muridnya datang duluan, Masya Allah, itu bahagia banget tuh. Ya kan? Terasa nggak Ustaz Bilal? Antum jadi guru di sekolah. Ya. Mau ngajar, mana muridnya ini? Belum pernah datang. Waduh. Ya, orang ada kesel-keselnya. Tapi kalau datang, ya semua sudah siap, semua bersemangat. Oh, Masya Allah. Gitu. Bagian. Ya. Atau jadi nakib. Ya. Jadi ketua kelas. Kan tugasnya bantu teman-teman biar terlambat. Ingatkan mereka. Kan? Betul, Masya Allah. Mereka hadir sebelum waktunya. Bahagia banget tuh. Ya. Jadi bantulah saudaramu untuk bahagia dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ini bisa masuk pada banyak pada basis kehidupan kita. Insya Allah. Oke ya cukup ya untuk hari ini ya semoga bisa eh, apa di pelajaran manfaat daripada penyampaian kita ini untuk semuanya ya. Untuk anda pribadi demikian pula untuk ikhlas kalian. Allah taala alam. Ya mungkin ada faedah-faedah Sat dari pertemuan yang mau disampaikan.
Mungkin boleh Ustaz Bilal dulu, Ustaz. Tafadhol Ustaz Bilal. Ya, ada yang mau sampaikan Ustaz Bilal, tambahan-tambahan atau faedah? Nah, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khairan atas mauidhah, atas nasihatnya, tadkirahnya. Satu hal poin yang mungkin saya bisa untuk garis bawahi Ustaz, memang pentingnya nasihat itu selalu diulang, diulang, dan diulang Ustaz. Secara memang kita ini kan orang-orang yang Allah amanai kita amanah untuk berdakwah Ustaz, dengan kapasitas ya ilmu yang ada dan juga mungkin kalau di tarbiyah berdasarkan marhalah Ustaz. Memang marhalah kita mewajibkan kita memang sudah saatnya punya peran lebih untuk apa namanya untuk menjadi seorang yang muslih bahkan ya. Tapi kadang-kadang memang betul tadi Ustadz tadi kan membuat satu analogi bagaimana seseorang yang membutuhkan suatu informasi yang bermanfaat, hatta itu masalah dunia, kemudian kita punya informasi itu, tentu orang itu merasakan senang, merasakan bahagia masalah-masalah yang dia miliki, seperti tadi orang yang sakit tadi terbantu dengan sekedar informasi yang kita berikan ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan masa depan yang lebih panjang yaitu akhirat ya. Tapi kadang-kadang gitu Ustaz, kadang-kadang kepekaan, kesadaran itu rendah, kadang hilang. Makanya Ustaz Iya. tadi menyampaikan satu nasihat yang sebenarnya mohon maaf itu kan sudah untuk yang kesekian puluh dan sekian ratus kali ya kita sebagai seorang dai sering Iya. sekali diingatkan begitu ya. Ya bahkan kita mungkin patut memberikan apresiasi sebagian tentang saudara-saudara kita mungkin yang mohon maaf yang ada di jamaah tabligh kan mereka Masya Allah ya kepeduliannya, kesadarannya untuk benar-benar mengajak orang pada jalan yang lurus itu luar biasa gitu ya. Nah kita tentunya orang-orang yang apa namanya yang mendapatkan celupan ilmu bahkan lebih khusus tarbiyah ini tentunya harusnya dengan bekal ilmu yang mungkin bisa jadi lebih banyak dari mereka harusnya kesadaran yang ada itu harusnya lebih besar gitu ya. Saya teringat ini sekedar anu saja kisah tambahan yang mudah-mudahan manfaatnya. Iya Ustaz, coba. Iya, istri saya punya seorang paman ya, adiknya bapak mertua itu Ustaz. Jadi beliau ini aktivis jamaah tabligh dari Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Tapi sudah meninggal 2 tahun yang lalu, Allah yarham. Beliau kalau ketemu kami itu subhanallah kami merasa malu gitu Ustaz. Jadi bagaimana beliau cerita-cerita heroiknya, suka duka dakwahnya yang banyak. Salah satunya yang saya tangkap dari kehidupan beliau ya dalam kepedulian masalah dakwah itu, seakan-akan dimanapun bumi dipijak, beliau selalu berusaha untuk menyampaikan dakwah. Sampai yang saya ingat betul itu, beliau pernah ketika ketika melakukan perjalanan ke Malaysia, Ustaz, itu duduk di samping beliau itu penumpang yang beragama Nasoro, Ustaz. Ya. Dan beliau tidak mau ambil diam, ya. Minimal apa? Beliau bertanya aja, bertanya begini. Misalnya, Bapak agamanya apa? Dia bilang, saya Kristen lah. Saya Kristen. Kemudian apa yang beliau tanya? Intinya dari dialog-dialog, setelah basa-basi, dia tanya setelah tanya masalah agama, terus dia tanya dengan pertanyaan yang, Masya Allah, tanya gini. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah sangat yakin bahwa agama Bapak itu benar-benar bisa mengantarkan ke akhirat yang baik, yaitu surga? Ya cerita yang sampai ke saya cuma sampai situ. Tapi saya membayangkan, ini kan pertanyaan yang kalau seandainya mungkin bisa jadi dia seorang Nasoro yang sudah kuat akidahnya ya mungkin tidak akan goyah. Tapi minimal kita kan tidak tahu seorang yang kita hadapi itu apakah orang yang sudah misalnya kalau orang kafir ya apakah dia sudah kuat memegang agamanya. Minimal kalau seandainya bisa jadi dia orang yang mungkin masih lemah agamanya dengan dikasih pertanyaan seperti itu akan goyah. Iya, Kemana iya. waliyadzubillah sebagian saudara-saudara kita yang muslim bisa jadi ketika mendapati misionaris dengan pertanyaan yang serupa bisa jadi goyah apalagi dikasih iming-iming. Tapi kan minimal
kalaupun tugas kita kan menyampaikan suatu kebenaran, atau kalau kita ketemu orang yang non muslim misalnya, minimal kita menggoyahkan ya, menggoyahkan mereka. Dan itu kan memang banyak ya di buku-buku, termasuk dulu ada diceritakan di buku apa namanya, kalau nggak salah Al-Himmah Aliyah atau Ulul Himmah gitu. Ternyata ada seorang dai dari Irian sana ya, seorang saya lupa namanya siapa, tapi ceritakan sampai dalam bahasa Arab itu. Jadi dia seorang dai yang ketika ketemu seorang bukti kalau Isa itu Tuhan. Cuma nyampaikan seperti itu saja, dan orang itu tidak ditakdirkan ketemu lagi. Tapi pendeta itu guncang itu apa keyakinannya, terus dia melakukan pencarian-pencarian yang panjang sampai akhirnya Allah saja. Mungkin karena keikhlasan niat ya, karena ada ketulusan, bisa jadi Allah berikan hidayah. Nah itu Ustaz, mungkin jazakumullah khairan Ustaz, sudah Iya, diingatkan Masya Allah. tentang pentingnya kita peduli untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain ya, apalagi yang kaitannya dengan akhirat. Syukur Ustaz. Iya, syukur Ustaz ya. Barakallahu fikum.